Tani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, dan mohon maaf tadi terlambat karena ada ujian akhir. Waktu saya kuliah lho Bu, mangsane. Pokoknya kayak untuk leren nek urung mati. Oke, kita mulai nggih dengan iki. Pertanyaan ini enten rong lembar nih kok kiai ini sami napa mboten iki. Delok tulisannya tangannya mirip ini. Pripun? Lah nggih, maksudnya dua surat ini sama orangnya apa enggak? Waktu saya disapa, jujur saya sempat nangis. Dada terasa perih dan sakit. Saat walaupun perih semakin terasa membuat saya menangis seperti anak kecil. Suami menghampiri bilang, "Wes toh ora usah nangis." Piye maksudnya? Saya sholat sambil nangis, bahkan tangisan saya semakin menjadi. Saya tidak sadar diri, tahu-tahu di situ banyak keponakan dan anak perempuan. Blonyohi balsem. Setelah keadaan saya agak baik, suami bisik aku jaluk pangapura ikhlas ya. Ibu mangkat ning Sragen siang-siang wae. Terima kasih atas nasihatnya selama ini. Ini maksudnya ten kula ta. Dengan tulus hingga mampu membuka mata hati suami hamba. Sekali lagi terima kasih. Pertanyaan, apakah antara ridho dan ikhlas mempunyai arti yang sama? Wallahu alam, insyaallah niku sami nggih. Jadi ridho sama ikhlas niku insyaallah sami. Nanti untuk detailnya saya tak coba untuk nyari lagi bedanya ridho sama ikhlas itu apa. Kadang dua kata itu sekilas sama, serupa tapi tak sama. Mungkin salah satunya lebih dalam gitu kan. Ya, nanti coba tak nyari tahu insyaallah. Ridho dan ikhlas. Yang kedua, kenapa suami ridho menunggu saya menangis dulu, bahkan harus pingsan gitu kan. Nah, mudeng nek kaya wonten apa masuk kategori ridho napa mboten ya. Nek tanya kenapa nggih, niki harusnya tanya ke suaminya itu. Kenapa kok malah meridhoi nek pas wis nesu gitu. Ya, rata-rata niki nek rata-rata wong lanang niku gah rame rata. Jadi laki-laki niku napa nggih Bu istilahnya, nek dijarke males akhirnya wonge. Makanya memang dalam kondisi tertentu seorang wanita istri itu nggih harus rodok napa istilahnya, rodok menekan sedikit gitu kan, agar kemudian dia saged agak bergerak agak lebih banyak gitu loh. Jadi ketika jenengan dapat pasangan ngapun dan yang kemudian kerja males gitu kan, sholat mungkin nggih males, sosok ya adus ya males barang gitu kan. Nah, maka dalam kondisi seperti itu ya jenengan harus agak ekstra untuk menyuruh gitu kan. Tapi tetap dengan mengedepankan akhlak yang baik. Rian ya Bu, niki enten telepon Rian. Nggih, salam pripun? Mboten di karantina. Enggak, habis liburan kan karantina niku. Nggih. Nggih, ya. Salam. Oke, lanjut ya Bu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, sahkah sholat saya di mana waktu sholat banyak menangis? Sah mawon gitu. Jadi nangis itu tidak membatalkan sholat. Cuman kadang kan lucu gitu. Ketika kita sholat nangis urusan dunia gitu kan. Nah, harusnya nangisnya itu nangis mungkin kelingan dosa, nangis kelingan mungkin amalnya kurang, atau mungkin nangis kelingan orang tua yang sudah ngasuh kita, yang harus kita doakan ternyata mungkin kita kurang dalam berbakti kepada beliau. Nah, harusnya tangisan-tangisan dalam sholat niku berkisar niku harusnya. Ya, itu lebih baik. Kemudian yang keempat, apakah di saat saya menghirup uap mulut. Nah, apa nih? Safety itu apa? Oh, kayak obat sesek lewat mulut dan menghirup inhaler lewat hidung membatalkan puasa. Nah, puasa itu batal kalau masuknya lewat jalur makan. Nah, sehingga dalam konteks inhaler ini memang ada perbedaan ulama. Inhaler niku lho, sing ten hidung niku lho. Nah, niku ada perbedaan ulama di mana
yang rojih insya Allah itu yang tidak membatalkan. Begitu pula yang lewat mulut. Nah, insya Allah yang rojih yang kuat tidak membatalkan. Tapi nanti insya Allah lebih detailnya coba kita bahas lagi di bab puasa. Nanti kita selesaikan satu bab ini, kalau sudah selesai nanti kita tak ke puasa. Bu Cici juga sudah merequest bab puasa akan Baitur Rahman. Yang kelima, untuk pengajian Sabtu dengan saya pamit dulu. Maksudnya kapan ini? Yang ngajeng niku toh? Oke, bebas kok niki. Ugi ya alhamdulillah mboten napa. Aman pun. Mboten diabsen. Diabsen ning. Ning absen tidak menyebabkan apa-apa kok. Cuman nggih data niku seneke kurang napa mboten. Nek kurang lak mesake Mbak Sri, tombok rayim ya. Isin. Kemudian pertanyaan berikutnya, keponakan saya bersalah pada si B, cuma karena kesalahpahaman, kemudian keponakan saya mengakui salahnya dan sudah minta maaf pada si B. Sudah 10 hari ini B belum ikhlas memberi maaf pada keponakan saya. Katanya enak dan mudah memberi maaf, hati sudah terlanjur hancur dan malu. Pertanyaannya, apakah memberi maaf lebih sulit? Iya, memberi maaf itu sulit, menyakiti itu mudah. Ngandel ya, jangan mengunek-unek uang gampang toh. Tapi mungkin uangnya ini kayak jaluk ngapura itu biasanya angel gitu kan. Tapi nggih memang akhirnya ya ketika kita berbuat salah kita harus minta maaf ya. Fal yastahil ya. Fal yastahlil ya, mintalah halal gitu kan. Karena kalau enggak minta halal sekarang nanti di akhirat ditagih nanti. Nah, maka ya kalau memang dia belum bisa memaafkan nggih disabari mawon. Dan memang ada proses untuk mengembalikan luka yang pernah ada itu nggih wajar. Jika terus kita kalau kepiris kan gampang toh, sir kan. Ning marine kan ora luwih cepet timbang pas kepiris niku toh. Kepiris sedetik mlowek, tapi begitu marekke mungkin butuh waktu 10 hari dan seterusnya. Artinya itu logika seperti itu tetap harus kita pahami sehingga harapannya kita jangan mudah untuk menyakiti orang lain. Apalagi nanti di akhirat kita ditagih gitu kan. Dan lucu nih dalam orang rumah tanggaan itu tuh kadang itu sama orang lain tuh bisa baik banget, bisa guyang-guyu, bisa senyum. Begitu mlebu omah, raine itu udah berubah merengut, berubah anyel gitu kan. Ketemu garwane kadang buang muka, sosok karo buang angin barang gitu kan. Madu gitu kan, kok iso gitu. Padahal nek bar niku terus cone nelpon itu bisa guyang-guyu, iso responnya itu bisa baik gitu loh. Makanya kadang itu pasangan itu kadang ketika mendamukan pasangannya ngoten niku bermuka dua ngoten niku kadang kayak aduh batin kapan dia ngomong karo aku dengan baik. Sampai malah curhat to. Nggih mboten tak kira nggih sama aja sama salah kita itu. Yang kedua, apakah hukumnya A sudah minta maaf pada B tapi belum memaafkan? Nggih, A sudah benar dengan meminta maaf. B belum memaafkan, itu posisinya kembali kepada si B. Nanti tergantung seperti apa. Kalau memang sebenarnya bisa maafkan yang dia emoh ya dia nanti dapat dosa. Tapi kalau memang lukanya itu menyakitkan, butuh waktu, biarkan saja gitu kan. Yang penting sudah minta maaf dan diserawungi dengan baik, dan kemudian nek perlu dikasih hadiah agar kemudian si B ini makin memaafkan. Yang ketiga, jalan apa dan caranya agar saya bisa A dan B bersaudara lagi. Nek emang jenengan ini adalah orang tua di antara dua anak muda ini, jenengan tengahi. Jenengan tanyakan enten opo dan seterusnya, atau jenengan tanyakan kira-kira gen kowe iso kayak ngapura si A kae kudu piye gitu kan. Nah, maka dari penjelasan itulah di situ jenengan jembatani. Dan dalam konteks mendamaikan ini ada keringanan ketika kita berbohong. Jadi bohong itu boleh dalam 3 hal. Satu, dalam peperangan. Yang kedua, dalam urusan mendamaikan suami istri, dan kemudian dalam urusan mendamaikan orang yang bertengkar. Nah, artinya orang seperti ini misalnya dengan bohongi si A ini, kowe golek si B golek si A gitu kan. Nah, akhirnya temu ten pundi ngoten warung kopi jenengan ten mriku pun siap jajake. Akhirnya ketemu ngobrol, niku mboten napa. Sebatas niku nggih gitu. Tapi nek ngapusi dalam artian jikuk duwite, nah itu mboten angsal nggih. Nah, maka ngapusi di sini sebatas memancing agar dua orang yang enggak mau ketemu ini bisa ketemu, dua orang yang enggak mau ngomong ini bisa ngomong. Termasuk suami istri juga gitu. Jadi ketika misalnya jenengan ngertos ada suami dan istri berantem sampai akhirnya pisah rumah, yang satu tidur di pos kamling, yang satu tidur di rumah gitu kan. Nah, maka jenengan kemudian mencoba untuk mendamaikan enggak apa-apa. Misal jenengan bisa masak, iki lho dikai masakan kok bojomu ya. Atau kemudian kepada si istri ya jenengan bisa datang iki lho dikai edit kok bojomu mangan keterke wegah gitu kan.
Kutanti guyu. Nah, maka hal seperti itu enggak apa-apa nggih. Enggak apa-apa gitu. Walaupun niku duit jenengan niku panganan jenengan. Yang penting kita bisa mendamaikan ya. Jadi mendamaikan itu termasuk hal yang besar dalam Islam. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum." Ya, bahasanya kita itu bersaudara dan damaikanlah saudara-saudara kita ini, jangan sampai kemudian bertengkar. Dan termasuk hari Senin cancel pengangkatan amal karena bertengkar. Bahkan kok nek aku wis damai sebulan kas, amalku tetap diangkat. Nggih nek dikek umur sebulan kas. Nek bar Senin terus Selasane mati piye gitu kan. Nah, niku lho. Hal-hal kayak gitu yang harus dipenggalih nggih, jangan sampai kemudian kita menggampangkan. Kayak orang ketika kok kowe nganti tuwek bermaksiat terus ramari-mari to, Bro, gitu kan. Alah, engko nek wis menyedaki mati kali aku tak tobat. Ya nek ngerti jadwale kapan gitu kan. Nek abar mendem atau pas mendem mati lah pripun niku. Nah, makanya nanti orang-orang yang kecemplung di neraka ini kan orang kafir, orang munafik dan orang musyrik, itu kekal di dalamnya orang fajir. Orang fajir ini orang yang dino-dino bermaksiat gah tobat sampai akhirnya dia mati di atas kemaksiatannya ya. Mendem ya mati mendem, zina ya mati zina, narkoba ya mati narkoba, banyak. Sampai saya kemarin lagi nggih, kula ngisi pengawasan ten daerah Hetan mriko lewat Semanggi niku dilanggar kalih mbak-mbak mboten kudungan itu. Dadi gegere tato sak pirang-pirang. Kok ndelok tat lah ketok ning ngarep kula, ning bangjo ndek mandeg. Terus tangane niku diblarek-blarek anu niku lho, silet to niku. Kula yang mikir apa ya ora lara kaya ngono. Jadi orang-orang yang pakai narkoba niku nek ra kuat tuku niku tangane disileti, metu getahe dicucup gitu. Mergo getahe udah ngandung narkoba. Jadi ning donya wis lara awake, ning akhirat tambah ra karu-karuan. Makanya saya ya Allah ya, bersyukur jenengan enggak pernah kenal sama yang kayak gitu nih. Ya, makanya ampun cedak-cedak kali wong ngoten niku. Jadi mungkin enten bape tentang orang-orang yang dekat dengan orang kayak gitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, jadi jenengan menjadi wasilah untuk berdamainya dua orang yang bertikai niku sangat-sangat baik. Yang kedua, ada seseorang yang sejak kecil sudah sholat, ngaji dan rutin TPA, remaja, terus napa iki? Ngadani masjid, dewasa ngimami sholat di masjid, menjelang tua pindah agama, naudzubillah nggih. Kemudian baru 4 bulan wafat dalam kondisi murtad. Dan itu sudah dikasih tahu oleh Nabi SAW nggih. Jadi menjelang hari kiamat yang sudah saya sampaikan di Masjid At-Taubah niku, sebelum datangnya Dajjal niku enten 3 fitnah. Fitnah niki pun enten kabeh enten Indonesia. Fitnah yang pertama namanya fitnah nama Bu Tanti. Fitnah yang pertama Bu Tamrin. Fitnah yang pertama nama. Jadi kalau fitnah niku tuduhan tanpa bukti nek bahasa Indonesia. Nek bahasa Arab niku satu kondisi di mana itu merugikan keimanan kita, merugikan hati kita, merugikan fisik kita. Nah, fitnah yang pertama namanya fitnatul akhlas, yaitu satu kondisi di mana ada kerusuhan, ada peperangan, lalu ada orang yang pindah tempat, ngungsi, ponenten toh Palestina. Nah, fitnah yang kedua, niki nggih ponenten ten Indonesia sisan niku. Namanya fitnatus sara. Jadi orang yang mendapat gelimang kenikmatan tapi di atas kesalahan, kekeliruan. Dan ini enggak semua orang yang kena. Kata Nabi SAW, dahonuha min tahti qadamai ahli baiti, keluar dari ahli baitku. Jadi keluk sing napa silae peteng kabut yang gelap yang keluar dari kaki ahli baitku. Jadi mriki mboten enten sing ngaku Habib toh. Nah, maka itu enggak kena ke kita. Yang kena adalah mereka. Apa kata Nabi? Yasumu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku keturunanku ning sakjane dudu. Nah, wa inna auliyai almuttaqun. Wa inna ma auliyai almuttaqun. Dan wali-waliku itu orang yang bertakwa. Orang bertakwa niku asasnya 2. 1, dalam berakidah dia enggak boleh berbuat kesyirikan, dalam beribadah dia tidak boleh kemudian bertentangan dengan sunnah. Makanya kita dapati mereka dalam kondisi seperti itu. Hatta yastolihar rajul, sampai disebutkan oleh Nabi SAW pada zaman ketika fitnah sara itu muncul, ya kayak hari ini, maka manusia itu dipimpin oleh orang yang tulang panggulnya, tulang pinggang ini, bangkeane niku pindah ten tulang rusuk. Yang disebutkan atau dijelaskan oleh sebagian ulama sebagai orang cacat. Jadi masyarakat yang dipimpin orang cacat. Enten mboten? Enten mriki ngian gitu kan. Jadi Nabi ngendikan ten mriku kedadian ten mriki. Nah, yang ketiga fitnatud duhaima,
Niki akan kena kepada semua orang gitu kan, sampai kata Nabi SAW, yusbihur rajul mu'minun wa yumsi kafiron. Orang yang pagi harinya kita jumpai masih Islam, sore harinya kafir. Nah, kenapa kok dia bisa kena fitnah di situ? Nah, Nabi menjelaskan terbagi dua kelompok besar, yaitu orang yang beriman tanpa kemunafikan, yang kedua orang yang hatinya penuh kemunafikan, imannya nggak ada, yang nggak dianggap sama Allah. Nah, ini siapa? Yaitu orang yang tidak menghayati keimanan. Nah, keimanan itu nopo? Nah, niku bab akidah nih. Keimanan itu adalah rangkaian dari keyakinan dalam hati, perkataan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, niki wau disebutkan dia sudah ngamal niki. Saya yakin dia juga sudah mengucap wong adzan. Mengucap udah, ngamal udah, tapi mengimani dalam hati belum. Makanya kita masing-masing itu harus ngecek. Kira-kira keyakinan kita tentang Islam seperti apa? Nek belum, di situ PR kita. Kira-kira ngapunten, mulut kita tentang Islam niku seperti apa? Kita termasuk sing gaene nyelatu napa mboten? Nek nyelatu niku kita perbaiki. Ngatu ki piye misal contoh, angger delok wong lanang jenggoten gelo kaya wedhus iki. Nah, itu contoh lho. Tak es dulu, kadang enten lho ibu-ibu ngoten niku. Nah, terus enten melih wong lanang ngapunten nggih, katoke cingkrang lho, nggih delok nggih. Ora banjir kok katoke sak mono dhuwure itu. Artinya respon atau nggih ucapan-ucapan yang nyinyir atas syariat yang dilakukan oleh orang lain ketika jenengan enggak lakukan itu suatu kekeliruan dan itu benih-benih kemunafikan, hati-hati. Nah, kemudian dalam posisi perbuatan, nah kita cek. Kita sebagai seorang muslim ngaku cinta sama Allah dan Rasulnya, nah sholatnya piye, genep enggak gitu kan. Kalau enggak genep, nah itu dilengkapi. Maka ketika jenengan melengkapi urusan hati, urusan lisan, dan urusan perbuatan, maka itu yang disebut dengan haqqatu qotih, keimanan yang sebenar-benarnya. Dan itulah orang-orang yang penuh dengan ketakwaan dalam hidupnya, yang insya Allah itu yang dijaga. Termasuk ketika sholat sehari 17 kali, panjenengan hayati niku ihdinas siratal mustaqim. Kita itu hati kita lemah, terbolak-balik, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik, ya wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ila taatik. Karena kita tuh nggak ngerti gitu hari ini dan besok itu apa yang terjadi. Makanya fitnatud duhaima itu orang itu akan mudah berpindah agama karena kena cobaan. Apakah cobaan urusan hartanya, keluarganya, apakah urusan agamanya. Maka dari sisi mana dia akan datang fitnah itu, cobaan itu yang dibawa oleh syaitan tentunya, dan para bala tentaranya termasuk manusia gitu kan, maka kita harus hati-hati. Termasuk yang sering saya bawakan terkait dengan Natal gitu kan, itu kita misalnya dengan nyimak gitu kan, dan pengawasan mriki misal gitu, jelas di sini dikatakan nggak boleh itu jenengan lihat dan medsos. Nah, maka mau nggak mau kan jenengan akan lihat orang yang mengatakan boleh, akhirnya jenengan ngitung, nah hitung-hitung sing ra entuk ya mung ustate sing lemu kae gitu kan. Nah sing entuk ki malah enek 7, enek 8, enek 10 lho, berarti kalah akeh ustate kae. Gelare gek oke sing iki profesor meneh luwih tuwek meneh. Nah, akhirnya ditimbang dengan kayak gitu ya wis kalah saya gitu kan. Maka harusnya kita menimbang pakai ilmu. Nah, diucapkannya pakai ilmu apa enggak atau mau cuma pakai logika ngomong tok. Kan kayak bakul nih kok lho. Nyeritake jelaske barang elek ning iso dadi koyo apik, barang dituku elek tenan kan gitu kan. Nah, maka dalam agama pun orang juga berdagang sebenarnya. Ada orang yang berdagang kebenaran dan kebaikan, ada orang yang kemudian berdagang kejelekan. Makanya Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Makanya hati-hati jenengan. Nah, mereka mensponsori seperti itu, engko bar ngomong ngono entuk transferan lah awake dhewe. Ketika jenengan ngikuti, sing transfer sinten gitu kan. Enggak ada. Semua kita akan bertanggung jawab. Makanya niku bagian dari akidah yang harus kita jaga nggih. Nah, kemudian di sini pertanyaannya, apakah semua amal sejak kecil sampai setengah tua 52 tahun amalnya menjadi gugur? Iya. Orang yang murtad hilang semua. Demikian juga orang yang menjadi muslim, maka sebaliknya dia amalnya dosanya diriset dari nol, kayak ten Pertamina dari nol gitu ya gitu. Dan bahkan sebagian ulama berpendapat semua amal jeleknya yang dilakukan dulu dikonvert, dirubah menjadi pahala, lo pena. Makanya saya mungkin pernah atau saya ingat saya sih selalu saya sampaikan kalau dalam bab bakti pada orang tua, kebaktian kita pada orang tua yang terbaik itu kalau bisa memberikan harta yang niku baik, tapi yang paling baik adalah membawa secercah hidayah kepada mereka. Tergantung konteksnya. Kalau beliau belum muslim ya kita islamkan. Kalau beliau sudah Islam nih belum sholat ya kita ajak sholat. Kalau beliau sudah Islam dan sholat nih belum bisa ngaji ya kita ajari ngaji. Dan saya hakul yakin orang tua itu akan sangat senang ketika kemudian saya ngajari ngaji, putrane nggo Pak kula ajari ngaji abata sajaha kho gitu kan. Jangan kemudian Pak wis tuwek ra iso ngaji ngono lho nang TPA mau cah cilik-cilik ora gelem angkat. Malah tambah pusing nanti ya. Nggih,
Kemudian yang kedua, dan apakah masih bisa kemungkinan masuk surga Allah? Kalau dia mati di atas kekafiran, tidak bisa. Dia akan di dalam neraka selamanya. Makanya Allah tegas menyatakan hal itu dalam firman-Nya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik masuk neraka kekal di dalamnya, dan mereka sejelek-jelek makhluk, walaupun mungkin mukanya kalau perempuan cantik, kalau laki-laki ganteng. Makanya jenengan akan dapati ten Solo niku enten bule-bule loro napa telu sok-sok papat numpak sepeda kalau ngidul ngetan kulon niku misionaris gitu. Nah, akhirnya nemoni wong-wong sing ngapunten secara mukanya hitam dekil gitu kan, diajak ngobrol gitu kan, guyang-guyu gitu kan. Terakhirnya piye gitu kan. Wong aku ganteng lho, agamaku ngene. Kowe agamamu ngono, rupamu elek radus gitu kan. Nah, pindah agama ae gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti ini jenengan harus hati-hati gitu. Jadi apa yang jenengan lihat itu tidak mencerminkan kebenaran. Kebenaran tetap akan ditimbang dengan wahyu, dengan firman, dengan dalil. Ketika jenengan belum ketemu kebenarannya, maka fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya, jangan dicandai sendiri. Bahkan sampai kayak Saifuddin Ibrahim itu, mantan ustadz dulu masuk Muhammadiyah, di Muhammadiyah ra kanggo, karepe pengen tinggo ning Muhammadiyah wegah nganggo, akhirnya pindah ke Zaitun. Di Zaitun ya mungkin pengarep-arepe dikei sertifikat karo Panji Gumilang. Tapi Panji Gumilang ya wegah gitu kan. Panji Gumilang punya sertifikat tanah itu 180 sekian gitu kan. Dari hasil kumpul-kumpul ke duit gitu kan. Makanya hati-hati nggih yang ngelola yayasan-yayasan ngoten niku. Hati-hati dengan dana-dana masyarakat, dana-dana umat nggih. Jadi itu bukan milik kita, itu milik umat gitu kan. Nah, daerah untuk apa-apa akhirnya pilih keluar, dan keluarnya nggak cuma keluar dari yayasan-yayasan itu, tapi keluarnya bahkan dari keluarnya dari Islam. Jalarannya sepele banget. Yang saya pernah tonton dia ngomong itu, saya termasuk salah satu sebab saya keluar itu karena saya diimpeni pastor yang tak temoni zaman SD, terus ngekei aku permen zaman cilik biyen. Coba itu kalau ditimbang pakai dasar itu kan nggak nemu dasar. Ngomong dimeni karo pastor, terus pastornya sing dulu ngekei permen kan apa gitu. Orang tuanya ngekei pangan tiap hari kok ora dieling-eling kan gitu. Ya toh, mungkin ustaz mungkin gurune jajakke macam-macam kok ora dieling-eling, malah sing kelingan permen gitu kan. Maka hal seperti ini nggih setan tenan gitu kan. Makanya akhirnya dia pun ketika menjadi kafir, nah, delalah nikmat dunia nyedak. Nah, entuk bojo ngapunten, biayai setri wedok putih ayu gitu kan. Menurut dia loh ayu gitu kan. Nek ayu mesti wegah toh. Nah, terus habis itu nggih urip teng Indonesia ngomong macam-macam, kuatir terancam hidupnya ya pindah ke Amerika. Nah, Amerika ya iso urip berarti kan nggih kecukup toh. Makanya kalau tadi saya bilang, orang itu kalau kemudian berbicara sesuatu bertentangan dengan agama, mesti ada sing transfer wis toh. Genah niku. Wong atase Abu Jandara nyambut gawe weran duwe kerjaan wis iso nantang sapa sing iso kei dalil nek enek larangan Nabi melarang mengucapkan selamat Natal tak kei 300 juta. 300 juta niku akeh lho, Bu. Dijejer sak meja niki kebak nek 2000-an gitu kan. Nah, wong iso nawari ngoten niku lho, 300 juta. Berarti kan detail luwih saka 300 juta gitu kan. Jal Mbak Sri mang jaluki sak yuta lak ra duwe gitu kan. Soalnya mungkin detail yo ora nganti semono gitu kan. Tapi nek wong iso ngomong nawari 300 juta iso ngenten kok satu dalil gitu kan. Nah, itu berarti kan detail luwih dari itu. Tukeh detail itu makanya jadi buzzer kan, miliaran duitnya kan. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati sama orang ngoten niku, dan aku sudah mengabarkan niku fitnatud duhaima. Nggih, artinya kalau jenengan niku pun ngaji pun bener sing dirungokke, nggih ora usah ngrungokke sing aneh-aneh ngoten niku. Nomole pun kula sebut jeneng-jenenge wae Abu Janda, ora usah nyimak. Jenengan aja kok ngapunten jenengan. Orang-orang yang enggak punya filter, bahkan mungkin yang kita nganggap tokoh sekalipun, ustadz sekalipun, kalau mereka kemudian nggak banyak minta hidayah pada Allah, kemudian amor karo wong kayak gitu, terkontaminasi kok, terkontaminasi. Makanya saya pernah ditanya ibu-ibu gitu, Tat, aku nek amor karo wong normal kok orang nyaman yo, tapi koncoku LGBT wongnya api-api, lho, waduh, jenengan yo kleru ta Bu. Lah memang tenan kok, Tat, koncoku sing normal-normal ki wong sing pelit, sing galak, sing ngene, tapi sing LGBT ki wong pengertian ngene-ngene wae. Loh, mengke alon-alon jenengan akhirnya membenarkan perbuatannya, akhirnya mungkin jenengan dipamiti putrane atau tanggane pengen jadi LGBT, jenengan mengiyakan, itu setan ten mriku maine. Artinya ketika kita punya teman saudara kita yang secara keimanan, secara keislaman udah benar, kemudian akhlaknya kurang, PR di situ sebenarnya.
Jangan kemudian jenengan malah melipir golek konco liyane kan gitu. Nah, koncone ketemu Abu Jada, orang duwe filter akhirnya cek ngomong kalau ngidul-ngitan kulon, oh iya bener kowe Mas gitu. Bahaya nggih ngoten niku. Dulu tuh ada Bu, tokoh sekuler dari Lebanon. Nah, terus akhirnya dia bertobat, nulis kitab Bu, kitab tentang akidah. Dan kitab itu dicetak dalam bahasa Arab dan kemudian para ulama pada waktu itu menyanjung kitab ini luar biasa. Karena kitab ini membantah keyakinan-keyakinan sesat, membantah kemudian orang-orang musyrik dan seterusnya. Nah, ning namine orang itu berdakwah kebenaran itu yo kesel Bu gitu. Maksudnya bukan perkara yang gampang sing transferi gak ono gitu kan. Nah, pomonoke paling ngamplopi gitu kan, istrinya ra sepiro gitu kan. Nah, maka yang terjadi dia pun kesel Bu jadi orang yang membawa kebenaran itu. Akhirnya dia itu kesambet setan pundi mboten ngertos. Tiba-tiba dia itu waktu itu tinggal di Saudi Arabia. Nah, dia melipir Bu ke Gua Hira. Dan di situ dia kemudian pengen ketemu sama Jibril. Gak nemu ten mriku. Akhirnya dia keluar-keluar ten pundi-pundi. Nek aku wis mlebu guane Muhammad sing diomongke ketemu karo Jibril ternyata gak ono. Akhirnya jadi ateis, mati di atas ateis. Makanya hidayah niku penting Bu. Jenengan lazimi dengan bermajelis ilmu, jenengan dongani dengan doa minta hidayah termasuk Al-Fatihah niku jenengan hayati. Dan jenengan jumeneng bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi. Nah sing aneh-aneh sing maneka warna nggih mung saya hello tok piye kabare alhamdulillah sae. Tapi nek dijak nongkrong mang pamit mawon. Nomleh wonge kok kayan ngomong tur omongane ngalor kidul ngetan ulun ra cetha. Nah niku wis bahaya nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian lewat radio sudah menjelaskan namun saya justru bingung. Jadi cuma kita radio yang bingung dan tidak paham. Saya cuma mampu mengingat satu saja, yaitu manusia pemahamannya tidak paham. Manusia pemahamannya tidak paham, yang berarti selama mau belajar dan belajar terus akan menjadi paham. Pertanyaannya, satu, manusia pemahamannya paham yang salah. Manusia pemahamannya dengan salah paham. Intinya ngeten. Nah, intinya ayatnya tadi sudah saya sampaikan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau panjenengan nggak ngerti, maka tanyakan pada yang ngerti. Caranya, yang pertama majelis ilmu. Ilmu yang jenengan dapatkan adalah yang berdasarkan Quran kali Sunnah, dijelaskan oleh orang yang ngerti. Orang yang ngerti itu nanti ketok Bu. Ketika apa? Ketika dia jenengan tanyai, dia nggak bisa, dia akan mengatakan nggak tahu. Tapi nek agar itu kok jawab terus ternyata jawabannya aneh-aneh maneka warna. Nek dibandingke atau pas jenengan dengar kok koyo aneh to jawabannya iki gitu kan. Maka di situ insya Allah jenengan masih punya fitrah yang baik untuk mengidentifikasi kalau dia orang yang kurang tepat. Nah, kemudian ketika ada permasalahan, maka saya termasuk yang senang ketika jenengan mau nulis seperti ini. Walaupun saya nulis iki ajek panjenengan, tapi sajane koncone ya menikmati. Ya, buktinya orang mulai gitu kan. Nah, sehingga bisa jadi dan besar kemungkinan mungkin nggih terjadi sama rencang-rencang jenengan ten mriki ya, entah siapa, entah di mana lah wallahu alam, tapi ala kulli hal ini bagian dari cara untuk jenengan menjadi paham. Makanya termasuk ciri kebaikan seorang muslim, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah itu ketika menginginkan kebaikan buat kita, maka Allah akan pahamkan agama. Dan wasilah pahamnya agama adalah majelis ilmu, termasuk ketika panjenengan enggak tahu mang tanyakan. Nah nek teko kemudian ustaz ora ngerti nggih mang sabari, termasuk Bu Yayu enten mboten? Kok sakit masyaallah. Bu Yayu niku kayak IPR kula, kan ngitung warisan niku dengan pun berapa keturunan ngoten niku. Nah, dereng kula garap soalnya niku butuh perenungan niku, nek salah ngitung mungkin nek sing entuk akeh niku. Makanya nggak apa-apa, saya seneng dari begitu beliau berikan satu catatan lebar luas kertas folio niku bolak-balik niki tak tolong dihitung. Nggih siap Bu. Ini memang belum selesai saya menyelesaikannya. Makanya niki insya Allah nanti tak selesaikan. Pokoknya udah ditunggu kakak saya Tat. Oh siap gitu. Tarifnya berapa Tat? Ora usah bayar gitu. Yang keempat, dalam kajian Ustadz juga bilang jangan duduk di tempat yang panas karena tempat panas adalah tempatnya syaitan. Ini sebenarnya enten hadis ini kalau mboten hafal. Jadi tempat-tempat yang kena matahari itu memang kurang baik untuk ditinggali kalau bisa di tempat yang iup gitu kan. Nah, detailnya saya nggak ingat, saya nggak paham. Pertanyaannya benarkah pernyataan tersebut? Insya Allah ini ada dalilnya. Coba nanti saya cari yang dimaksud tempat yang panas seperti apa. Apakah pernyataan tersebut ada hadisnya? Nanti coba saya cari. Mudah-mudahan saya nggak lupa untuk mencari.
Pertanyaannya, benarkah air laut itu mutlak? Nah, air mutlak dan suci airnya serta sah untuk wudhu. Niki ten masjid Tenetan mereka kalau bahas 2 kali pertemuan tentang air. Jadi air itu salah satunya adalah air mutlak. Air mutlak niku air yang asalnya suci dan dia tetap suci kalau enggak terjadi 3 hal, enggak berubah warnanya, enggak berubah rasanya dan baunya. Dan minimal niku 1 kulah niku 2 kulah niku sekitar ya 200 liter. Ya kira-kira sak drum niku lho, drum gede niku lho. Nah, sehingga ketika air ini ya masih tetap seperti asalnya, maka itu suci dan mensucikan hukumnya. Contoh niki toya niki dipendet keng gunung. Ceritane ngoten to. Anggap bae ngoten nggih. Ten gunung. Pas dipendetan gunung warnanya apa? Putih kan? Diadai, dipindah ten ada. Tesih putih. Bahkan jenengan saged ngunjuk niki. Berarti niki air mutlak. Dari asalnya sampai ke kita sama. Tapi, enten tapi nih, nek banyune niku putih keng gunung, terus diadai galon, dugi dalam jenengan gawe teh. Warnanya pun beda toh. Maka itu sudah bukan air mutlak. Air mutlak itu suci dan mensucikan. Artinya dia suci dan bisa buat wudhu, buat mandi bisa. Tapi nek banyu teh niku suci tok, ning tidak mensucikan. Jenengan unjuk angsal wong suci, ning nggih wudhu ra itu. Dong ngoten niki. Nah maka di sini pundi wae pertanyaane. Den. Air laut. Nah, banyu segara niku nggih asale suci karena warnane ngoten nika. Nah, jenengan beto ten darat, nggih suci, nggih wudu entuk. Makane ten pantai niku sok-sok banyune niku keng mriko. Nggih kemu asin. Banyu-banyu sing ten toilet niku lho sok-sok mboten sing disiram nggih, sing ten WC niku lho. Sok-sok keng mriko. Nah, niku mboten napa termasuk ngapunten. Misal jenengan pas ten pantai niku datang bulan, tekan kono dinguk gitu kan. Kok ketoke ra metu, langsung ambyur gitu kan, niate mandi besar. Wah, niku sah niku. Dengan catatan banyu segara tenan ya, sing jernih niku. Ampun ten kalene, mungkin ten kalen sing ngarah ke segara to, niku jenengan penung niku nggih niku berarti banyu kalen niku. Nah, niku mboten suci nek niku. Nah, maka air laut niku nek dibawa naik, nah, maka itu suci dan mensucikan. Nah, contoh meleh, banyu sumur. Asale putih to, dikompo nyemplung bak gitu. Nah niku tetap putih toh. Nah niku suci mensucikan. Lah kok dienggo adus. Nah, tinggi siram. Maka bekas siram itu namanya air mustakmal. Air mustakmal sudah berubah hukumnya dari suci mensucikan menjadi suci dan tidak mensucikan. Kalau digunakan buat mandi. Tapi kalau misal meleh air mutlak banyu sumur wau ten ember. Terus kecemplungan sabun. Nah, kecemplungan sabun itu suci tau, kecemplungan sabun plung gitu. Jadi banyu mutlak kecemplungan barang suci. Nah, maka singkat cerita ada perbedaan ulama, tapi singkat cerita kalau airnya tidak berubah warna, rasa dan baunya, maka itu masih mensucikan. Tapi nek pun berubah, maka itu sudah tidak bisa mensucikan. Jadi air suci yang tidak mensucikan. Cirine napa? Cirine jenenge pun jenengan tambahi. Awale banyu tok terus dadi banyu sabun. Nek wis banyu sabun berarti mboten saged nggih mensucikan. Makane jenengan yang napa teng griya enten betap nika. Sosok betap kan dikeki sabun to. Terus jenengan selulup ten mriku to. Nah, harapannya jenengan mensucikan, misal jenengan bar menstruasi atau mungkin ngapunten habis berhubungan dengan suaminya gitu kan. Terus selulup ten mriku, nah, maka itu tidak mensucikan yang jenengan selulup ten mriku. Karena yang dimaksud mensucikan itu nggih jenengan menggunakan air mutlak niku wau digrujukke terus ngalir. Mboten jenengan selulup ten mriku gitu. Artinya nek jenengan ajeng selulup ten mriku nggih silakan jenengan selulup, nek begitu serampung tetap kudu digrujuk. Nah niku penting niku. Nggih, makane ten betap niku kan enten shower niku. Nah, jadi bareng rampung nggih disoweri, ampun medalke betap langsung andukan. Nah, berarti niku jenengan dereng sempurna ya bersucinya. Kinten-kinten ngoten. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu pun jam gangsal. Nggih, pripun? Umat menika angin bareng niku kedah
Kumur kalau nggak ditelan ya nggak batal. Tapi nanti kita bahas lebih dalam lah, insya Allah nggih. Kalau tak susun dulu materinya, nanti kalau udah selesai, insya Allah nanti kita dalam rangka untuk tarhib Ramadan kita bahas itu. Panjenengan bisa banyak bertanya di situ. Mudah-mudahan nanti komplit pembahasannya. Nggih, sami-sami. Kita tutup dengan doa nggih Bu, sampun jam gangsal. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adhimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajjat rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin irhamna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina Allahumma aslih awladana wa aslih azwajana wa aslih asdiqa'ana wa ikhwanana wa akhwatana wa aslih aba'ana wa ummahatana wa asatidana ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya dzal jalali wal ikram Allahumma ansuril ihwanana al-mustadafina fi kulli makan Allahumma ansuril ihwanana al-mustadafina fi Filistin Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum wa wafiq alaihim sabra ya dzal jalali wal ikram Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghani ya hamid Allahumma si mardana waqdi duyunana ya khairar razikin Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal badila badila warzuqna ijtinabah wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik
اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من عذاب جهنم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم يا غني يا حميد اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشرك والظلم والكفر والكذب ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك يا خير الرازقين حسن الخاتمة اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين يا الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام ويا مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.